Video ini akan mengulas secara singkat pengakuan para tokoh G30 SPKI di depan sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilep. Seperti apa pengakuan dari para tokoh G30 SPKI di depan sidang Mahkamah Militer Luar Biasa tersebut? Simak video ini. Mengutip buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang ditulis Sugiyarso Suroyo. Dalam sidang Mahmilep, Brigjen Suparjo mengakui bahwa penunjukan Maijen Pranoto Rekso Samudro sebagai Kertaker Menteri Panglima Angkatan Darat adalah atas usul pihak Gerakan 30 September. Sementara itu di depan sidang Mahmilep, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani tetap menggunakan istilah Gerakan Suparjo untuk menyebut G30S. Ketika oleh hakim ditanyakan apakah Gerakan Suparjo didalangi oleh PKI, Omar Dhani menjawab tegas, tidak yakin. Alasannya, karena Presiden Soekarno sendiri tidak membenarkan G30S didalangi PKI. Omar Dhani mengajukan pertanyaan kepada Bung Karno sekitar Dewan Revolusi. Dijawab sebagai berikut, kalau dari PKI saya kira bukan, karena orang PKI yang tercantum dalam daftar Dewan cuma 3 orang. Tetapi Omar Dhani mengakui bahwa ketika Jenderal Soeharto memutuskan akan menyerang Halim yang menjadi sarang kontra revolusi, Suparjo telah datang kepadanya dan meminta agar Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI, D.N. Aidit diterbangkan ke Yogyakarta. Alasannya untuk menertibkan dan mengamankan suasana karena di Yogyakarta juga timbul gerakan seperti di Jakarta. Mengenai personalia Dewan Revolusi memang tampaknya hanya mencantumkan nama 3 orang PKI saja. Tetapi menurut saksi Sangir B pimpinan harian Partindo sudah 8 orang. Seperti Adi Sumarto, Sekjen, Suharto Reba, Sarjono, K. Werdaya, Oi Cutat, Armunanto, Tasin dan Poa Kian Coan. Sedangkan yang dianggap sebagai orang-orang berhaluan nasionalis dalam tubuh Partindo hanya terdiri dari Hawinoto, Asmara Hadi, Nur Nasution, John Pakasi dan Asnawi Said. Sementara Wakil Ketua Dewan Revolusi Letkol Laut Ranu Sunardi dalam sidang Mahmilep pada tanggal 2 Oktober tahun 1970 mengakui, adanya Dewan Jenderal yang akan kup sebenarnya hanyalah hayalan yang dibuat PKI dan partai itulah yang memproyeksikannya. Bahkan Ketua Dewan Nasional Sopsi Munir mengungkapkan secara sadar PKI lah yang mencetuskan Gerakan 30 September. Susunan dan program G30S diputuskan oleh Dewan Harian PKI yang terdiri dari D.N. Aidit, M. H. Lukman, Oloan Hutapea, Sudisman, Sakirman, Nyono, Nyoto, dan Asmanu. Penggunaan nama-nama samaran adalah untuk kepentingan subversi. Demikian pula pengakuan gembong PKI Suyono Pradikdo ketika bertindak sebagai saksi dalam sidang Mahmilep yang mengadili Suparjo. Suyono Pradikdo menyatakan, Gerakan 30 September memang dicetuskan oleh PKI. Ini sejalan dengan isu yang dilemparkan oleh Ketua Biro Khusus PKI Syam Kamaruzaman jauh sebelum meletusnya G30S. Sekarang ada perwira-perwira yang berpikiran maju yang melawan pimpinan Angkatan Darat. Begitu juga ucapan D.N. Aidit yang mengatakan, daripada didahului lebih baik mendahului. Kata-kata ini selalu Aidit ucapkan setiap kali menyinggung adanya Dewan Jenderal yang katanya akan melakukan kup, kata Suyono Pradikdo. Sudisman, anggota Politbiro CCPKI yang kemudian setelah G30 SPKI berusaha mengkonsolidasikan anggota-anggota PKI kembali mengungkapkan di depan sidang Mahkamah Militer bahwa usaha gerakan merebut kekuasaan memang sudah lama dipersiapkan. Sudisman mengakui bahwa persiapan kup diatur oleh D.N. Aidit sendiri. Dalam suatu rapat PKI, D.N. Aidit telah menginstruksikan untuk memberangkatkan orang-orang PKI dengan ketentuan agar mereka di daerah mendengarkan siaran RRI dan kemudian memberikan bantuan kepada Dewan Revolusi. Mereka yang dikirim oleh PKI antara lain Peris Pardede ke Medan, Wartiningsih ke Palembang, Dahlan Rifai ke Banten, dan Asmu ke Jawa Timur. Juga sudah direncanakan untuk memberangkatkan rombongan menteri ke Sumatera di bawah pimpinan Subandrio. Mula-mula sudah direncanakan untuk melakukan turba ke Sumatera pada tanggal 17 September. Sebab menurut rencana, gerakan PKI untuk merebut kekuasaan akan dilakukan pada tanggal 19 September. Tetapi persiapan belum matang, gerakan ditunda dan turba juga ditunda. Rombongan jadi berangkat terdiri dari 15 menteri ke Sumatera pada tanggal 28 September. Ternyata kup dilaksanakan pada tanggal 30 September tahun 1965.